Berarti kan berkurang, tapi kamu nggak tahu berapa jumlah yang minjem itu. Karena dia a few atau some atau a lot of gitu ya. Itu dia jelas secara takaran, maksudnya jumlahnya itu apakah banyak atau dikit. Tapi bukan jumlah lebih jelas di sini secara angka ya. Karena kuantitinya besar. Kalau kuantiti yang dikit bisa. Gitu. Lalu selanjutnya adalah membuat komunikasi lebih spesifik. Kalau jelas berarti dia spesifik ya. Apakah dia banyak atau sedikit itu jelas. Dan juga dia lebih spesifik menjelaskannya. Lalu digunakan dalam kalimat positif, negatif, dan tanya. Tadi kita sudah bahas di awal tentang some dan any ya. Ketika kalimat positif khusus untuk beberapa gitu, dia menggunakan some. Untuk beberapa negatif dia menggunakan any. Tapi ketika dia dalam bentuk banyak ya, plural yang dia banyak sekali ya, itu entah itu kalian menggunakan a lot of atau many atau kalian pakai dikit a few ya. Nah, itu bisa positif ataupun negatif. Jadi bisa there a lot of book here atau misalkan there are a few book here gitu. Jadi kalian bisa menggunakannya di kalimat positif ataupun negatif. Khusus untuk beberapa dia pengecualian antara negatif dan positif. Ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Yes, we do. Yes, we do. Okay, you understand. So we can while waiting. Lucy sama Pak Otong sudah dapat contohnya? Udah, Miss. Oke, Lucy boleh? Apa Yang contohnya? affordable. Affordable. Apa artinya affordable? Apa artinya affordable? Tuh, Miss. Oke, boleh dicari dulu. Affordable. Apa tuh affordable? Terjangkau. Terjangkau. Berarti kalau negatifnya jadi? Kalimat negatifnya berarti jadi apa? Ini papan tulis, ini papan tulis. Keterangan nggak? Keluar. Tiba-tiba keluar. Oke ya, sambil nunggu Lucy masuk lagi. Bisa lanjutkan. Oke. Nah. Oke. Nah, tadi di slide sebelumnya ada pembahasan tentang quantifier. Ada 3 jenis quantifier ya. Large quantities, berarti banyak, small quantities, sedikit, dan none, tidak ada. Nah, di sini adalah selanjutnya pembahasan tentang jenis-jenis quantities tadi. Large quantities, berarti banyak jumlahnya. Ada beberapa kata yang bisa digunakan ketika kamu menyebutkan jumlah suatu benda itu sangat banyak. Ya, bisa a lot of, many, much, ya, dan plenty. Gimana tadi? Mana Lucy? Ada Lucy? Saya, Miss. Sebentar dulu, potong, bentar. Lucy, Ya, Miss. berarti apa kalau tadi affordable, kalau negatifnya jadi? Ingat, kalau negatif berarti dia ditambahkan kata an. Berarti kalau affordable, ketika negatif dia menjadi? Jadi apa? Menjadi
Countable negatif uncountable. Affordable negatifnya persek doang. Apa nih negatifnya? Affordable berarti Lucy. Negatif. Countable negatifnya uncountable. Affordable berarti negatifnya affordable negatifnya nih believe. Ketika dia positif believable. Kalau sebuah kemampuan. Ketika negatif unbelievable. Berarti kalau affordable positif. Ketika negatif jadi apa? Paham nggak Lucy? Ada Belum. contoh? Belum. Belum ya, kayak misalnya believe dia sebuah kata sifat ya yang dia menyatakan sebuah kemampuan. Believe itu ya. Ketika kamu tambahkan able itu artinya bisa. Ya, artinya bisa atau mampu. Bisa atau mampu. Berarti kalau kamu bilang believable, bisa dipercaya atau mampu dipercaya. Nah, kalau dia sebuah kata negatif, ya negatif, itu ditambah kata un. Negatif. Tidak. Jadi kalau kamu mau bilang tidak percaya, unbelievable. Berarti kalau tadi affordable, di kata affordable nih, satu nih yang besar nih. Itu kan udah tambah able. Ketika dia positif. Ketika negatif, berarti ditambah Un. Berarti kalau dalam satu kalimat jadinya Unbelievable. yang contoh kamu. Unaffordable. Okay, that's right. Unaffordable. Okay, Lucy sudah, berarti potong terakhir. Saya Potong tadi apa? barusan mau yang itu. Yang apa? Itu yang unpayable, unbelievable. Hah? Ya, yang barusan itu. Barusan yang Lucy atau barusan yang saya? Iya, yang Lucy. Unbelievable. Bapak kan tadi sebelum Bapak sebut, Bapak tadi yang awalnya udah ditulis di bawah. Pas masih mau contoh. Nah, ada banyak kok selain itu. Selain belief. Saya kasih deh bahasa Indonesianya. Bapak cari bahasa Inggrisnya lalu cocokkan ya. I'll give it use. Kesebut kan bahasa Inggrisnya ganti. Tahu. Cari bahasa Inggrisnya tahu, terus cocokkan dengan able dan unable. Kira apa tuh? Able, unable. Tahu bahasa Inggrisnya? Tahu. Bukan tahu makanan ya, mengetahui. Apa bahasa Inggrisnya? Apa Pak?
Mengetahui, bisa mengetahui, tidak mampu mengetahui, tidak bisa mengetahui. Cari aja di Google apa artinya, apa bahasa Inggrisnya tahu atau apa bahasa Inggrisnya tahu. Apa kira-kira? Unable. Apa? Unable. Nabel. Apa itu Ya, nabel? unable. Unable to know. Tidak dapat mengetahui. Itu nabel. Oh, unable know. Ya, unable. Mengetahuinya sendiri apa bahasa Inggrisnya? Mengetahuinya aja, mengetahui bahasa Inggrisnya apa? Nanti Bapak cocokkan dengan able dan un. Apa kira-kira? Atau ada yang bisa bantu? Apa bahasa Inggrisnya? Mengetahui? Now, No. you know. Ya benar no. Ya. Berarti potong kalau bahasa Inggrisnya mengetahui itu no, berarti bisa mengetahui. Bisa itu adalah, bisa tutup ininya. Bisa itu adalah able. Berarti mengetahui, bisa mengetahui itu adalah bahasa Inggrisnya Kok beda artinya di sini ya? apa emang di Bapak? Apa kan fit out ya? Apa? Can find out. Can fan out. Apa itu? Kan bisa mengetahui ya. Oh, mengetahuinya aja. Mengetahui kan no. Tadi sudah dijelaskan bahwa able adalah sebuah kemampuan, bisa. Berarti kalau mengetahui ditambah able, mengetahui. Nah, kalimatnya gimana? Mengetahui. Mengetahuinya no. Now. Bisanya able. Berarti kalau digabungkan Kalau mengetahuinya jadi know it ya. mengetahuinya no. Ya. Ditambah able. Berarti dibaca. Ini saya tutupi dulu sebelum Bapak jawab. Pak. Kan bisa mengetahui kan ya? Ya, bisa mengetahui. Lihat dari ini aja, searching ke Google. Ya, artinya jadi beda-beda ya. Yang ditanya apa sih? Jenis countries. Ya, artinya itu kalau bisa mengetahui. Jadi bingung. Ini sinyal saya yang ini apa suara Bapaknya nggak ada? Di mute kayaknya. Potong. Ya, ya. Potong kalau bingung. Gimana, Pak? Jangan potong. Putus-putus. Iya, suaranya putus-putus, nggak jelas ini. Ya, berarti no itu mengetahui. Ketika tambah able, jadinya Able artinya apa? Able artinya apa? Nah, bisa. Bisa. Knowable. ya knowable. Berarti kalau dia negatif, ditambah apa tadi negatif? Knowable. Negatif. Unknowable.
An. Berarti Negatif. jadinya Unknowable. oke, that's right. Unknowable, ya. Unknowable. Oke, that's right. Ya. Oke, mungkin sampai situ dulu ya. 21.30. Semua juga sudah mengasih contoh. Jadi paham ya perbedaan antara sebuah kemampuan yang bisa mampu dan tidak mampu. Penggunaannya bagaimana. Nah, nanti pembahasan lanjutannya ini tentang kuantitis, jenis-jenis kuantitis ya. Kita lanjut di pekan selanjutnya, pertemuan selanjutnya tentang pembahasan jenis-jenis kuantitis. Oke Google. Oke. Apa artinya able? So everyone, please open your cam. We'll take a picture. Semuanya bisa nyalakan kameranya. Yuk kita foto bersama yuk. Erni cari cahaya yang lebih terang, Erni. Oke, Windy. Oke, Lucy. Oke, nggak ada. Oke, kita mulai aja ya. 1, 2. Oke, once more, sekali lagi. Wait. Tunggu sebentar. Oke. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Thank you everyone. Good night. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Right.